Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfresi Hela Inmira Proginting, NIM 2021-63005, Prodi S1 Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir pada mata kuliah ventilasi tambang sebagai UTS pada mata kuliah ventilasi tambang. Di sini yang kita bahas untuk yang pertama yaitu mengenai dengan ventilasi. Ventilasi sendiri adalah pertukaran udara, perputaran udara sebagai akibat adanya perubahan atau pembedaan suhu pada dua titik. Di mana di dalam ventilasi ini terdapat prinsip ventilasi, di mana prinsip ventilasi itu sendiri berbunyi udara akan mengalir dari temperatur rendah ke temperatur yang tinggi, dari tekanan yang rendah ke tekanan yang lebih tinggi, dan juga akan mengalir dari saluran dengan hambatan yang lebih kecil atau permukaannya yang licin ke hambatan yang lebih besar atau permukaannya kasar. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3 pekerjaan yang kita lakukan dalam penghirupan udara. Yang pertama yaitu keadaan kita pada saat istirahat, yang kedua keadaan kita pada saat bekerja sedang, dan keadaan ketiga yaitu pada saat kita pekerjaan berat. Selanjutnya yang kita bahas kedua yaitu karbon dioksida dan pengendalian gas tambang, di mana karbon dioksida adalah karbon yang sangat berbahaya pada tambang bawah tanah, di mana jika semakin lama kita berhubungan dengan monoksida maka tingkat kematian akan semakin tinggi, di mana perbandingan untuk karbon dioksida dengan oksigen pada saat kita bekerja nisbahnya sebesar 0,9, yang artinya oksigen kita menghirup oksigen sebanyak 0,7 cpm dan karbon dioksida 0,063 cfm. Yang ketiga yang kita bahas mengenai gas tambang, di mana pada gas tambang terbagi menjadi beberapa, di mana terdiri menjadi oksigen, karbon dioksida, metan, karbon monoksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen. Di mana dari gas-gas ini hanya oksigenlah yang baik untuk kita hirup untuk sistem pernapasan kita, di mana menurut Federal Kanada untuk oksigen pada batu bara kandungannya harus 19,5% dan karbon dioksida maksimal 0,5%. Di sini kita juga membahas tentang prinsip tekanan, di mana semakin bawah atau dasar suatu wadah atau benda, maka semakin besar pula tekanan yang dikeluarkannya. Di mana di sini saya mengambil contoh yaitu seperti air galon, di mana air galon akan lebih besar keluar di bawah daripada di atas jika terjadi pecahan atau bolongan. Sedangkan di gas tambang tersendiri ada gas tambang yang berbahaya, di mana jika semakin lama kita bersentuhan ataupun menghirup udara gas tambang yang sangat berbahaya seperti metan, karbon dioksida, maka akan merusak kesehatan, bahkan dapat memunculkan kematian. Selanjutnya, untuk pengendalian gas tambang ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yang kita lakukan bisa melakukan dengan pengendalian, di mana pengendalian atau pencegahan, di mana pada saat pengendalian atau pencegahan kita harus sesuaikan dengan prosedur dan peralatan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, pemindahan yang dilakukan agar pengeluaran gas tambang hasil peledakan dapat dikeluarkan sebelum melakukan penambangan. Yang ketiga yang kita lakukan yaitu dengan isolasi, yaitu dengan membuat daerah sekat pada waktu peledakan agar pada saat waktu peledakan dia tidak menyebar ke ruangan yang lain. Yang selanjutnya yaitu absorpsi, yaitu pengendalian terhadap reaksi kimia yang dilarutkan dengan air, di mana kita melarutkannya dengan di ruangan yang lokal agar ventilasi dapat mengeluarkan udara yang segar. Yang keempat yang kita bahas yaitu mengenai debu dan pengendaliannya, di mana debu dan pengendaliannya dapat mengakibatkan penyakit di tambang bawah tanah, di mana pengertian debu itu sendiri adalah partikel yang melayang di udara
dan memiliki ukuran 1 mikron sampai dengan 500 mikron. Di sini terdapat juga klasifikasi debu, di mana klasifikasi debu seperti debu figronetik adalah debu yang paling berbahaya dan mengandung silika. Yang kedua, debu carcinogenic, yaitu debu yang mengakibatkan kanker, di mana penyebabnya adalah radon. Yang ketiga adalah debu racun, di mana debu ini dapat merusak jaringan saraf akibat dari debu uranium mangan. Yang keempat ada debu radioaktif, yaitu debu yang merusak sistem jaringan saraf seperti thorium. Yang kelima yaitu debu ledak. Debu ledak tersendiri adalah debu hasil peledakan. Dan yang terakhir yang debu yaitu pengganggu dalam debu. Pengganggu debu ada debu gypsum dan gamping, di mana pada debu ini akan mengakibatkan penyakit yang sangat berbahaya jika kita hirup yang lebih lama, di mana penyakitnya yaitu pneumokomosis. Yang kelima yang kita bahas adalah mengenai dengan suabaka, di mana suabaka itu sendiri adalah penyalaan spontan tanpa adanya campur tangan manusia secara aktif di dalam tambang bawah tanah dan menyebabkan masalah besar bagi keberlangsungan produksi. Penyebab dari suabaka itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Di internal itu karena kondisinya, sedangkan untuk eksternal itu karena susunan paralel dalam sistem jaringan. Yang keenam yang kita bahas adalah mengenai psikometri, di mana psikometri adalah perubahan sifat-sifat udara atau kelembaban dan temperatur, di mana di tambang bawah tanah temperatur harus dipertahankan. Di mana di tambang bawah tanah untuk temperatur harus berkisar 18 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 85%. Di mana di psikometri ini ada hubungan antara efisiensi kerja dan dengan temperatur. Di mana jika semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah tingkat efisiensi kerja kita. Sehingga pada saat seperti itu akan meningkatkan rentan atau kecerobohan celaka hingga bisa mengakibatkan kematian. Di dalam perhitungan psikometri ada 3 hal yang harus diketahui agar kita dapat mengetahui atau dapat menentukan temperatur efektifnya, di mana temperatur efektif itu harus ada suhu kering, suhu basah, dan kecepatan udara. Di mana di temperatur efektif yaitu temperatur yang dirasakan oleh makhluk hidup di sekitarnya, di mana berkisar 25 derajat Celcius atau setara dengan kita berada di bawah permukaan bayangan pohon. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah mengenai dengan suhu panas di tambang bawah tanah. Suhu panas di tambang bawah tanah berasal dari beberapa seperti oksidasi, blasting, human metabolism, dan alat-alat mekanis serta pencahayaannya. Panas dari batuan juga terpengaruh dan juga underground water. Jadi di sini hanya inilah kesimpulan yang saya simpulkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir pada mata kuliah ventilasi tambang. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.